itu. Itu sudah dibunyikan juga. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya, bukan bagian kita untuk menghakimi orang atas hinaan yang datang kepada kita. Ada firman yang bekerja untuk itu. Mungkin dari sekarang kita akan masih kesulitan karena setiap hari kita didoktrin untuk membalas. Setiap hari kita didoktrin untuk melakukan serangan balik. Dan itu bukan ajaran kasih. Sekali lagi saya bilang saudara-saudara, terutama yang seiman, itu bukan ajaran kasih. Kalau ada kemarin juga yang berkata kepada saya melalui DM, kenapa tidak ada keadilan bagi kita yang minoritas? Saya bilang itu salah. Kalau kalian mengatakan begitu, berarti Tuhan itu tidak adil. Ya, berarti Tuhan itu tidak adil. Harus berani terbuka, saudara kita yang muslim, oknum, banyak yang lebih mulia hatinya. Masih banyak. Jadi jangan selalu melihat yang buruk. Karena ini oknum. Kristen pun demikian. Ada juga yang brengsek, ada juga yang mulia. Oknum Muslim juga demikian. Jadi jangan melihat dengan angka kuantitas. Saya tidak mau. Makanya sekali lagi saya bilang Uni, ketika Uni harus menyuruh saya memberikan serangan jawaban balik atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum kitab, hukum Tuhan, tentang perilaku bejat manusia selama sejarah sampai sekarang, saya tidak akan mau. Saya tidak akan mau. Karena itu akan melenceng dari diskusi kita. Begitu jawaban dari saya soal kasih tadi, semua ada hukumnya kalau kita melanggar. Saya langsung aja dibalas dulu disambung sama Bang Bruce Lee sama Pak Sangka. Biar sekalian nanti sama Uni. Ya, makasih. Ya. Jadi lagi-lagi saya katakan tadi ya, ini saya ulangi lagi perkataan saya. Kasih itu tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa Roh Kudus, ya. Tidak akan pernah bisa. Nah, kita coba baca Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya, tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan pernah bisa menjalankan kasih. Kenapa? Seperti yang dikatakan Ripa tadi, artinya Kristen itu harus mengasihi orang yang memang benar-benar bejat. Nah, disinilah hikmat dari surgawi turun yang akan menuntun Kristen ketika Roh Allah itu diam di dalam diri dia, sehingga dia punya hikmat. Roh kebenaran itu yaitu roh yang menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Makanya tutorialnya sebenarnya adalah hidup di dalam roh. Gak ada yang lain. Jadi kalau kita hanya melakukan perintah-perintah, karena dari dulu, dari zamannya Nabi terdahulu, semua perintah Allah itu berbuat baik, tetapi tak satu pun mampu melakukan. Ya, maka dari itu Yesus Kristus menciptakan manusia kembali kepada ciptaan baru yang hidup di dalam roh, supaya mereka berkenan kepada kehendak Allah. Perintah Yesus, sempurnalah kamu seperti Bapa kamu di surga sempurna. Konsep kesempurnaan ini hanya dimiliki oleh Allah. Dan ketika Allah, roh Allah itu diam di dalam tubuh manusia, maka semua konteks perbuatan dia tertuntun ke dalam kebenaran. Jadi makanya tadi dari awal, ketika Ibu Ripa mengatakan, bagaimana tutorialnya? Bagaimana kita membuat tutorial kasih? Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri. Itu loh. Jadi sifat Allah. Sifat Allah. Jadi kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia ini membuka keran baru, pemahaman baru di dalam kekristenan,
bahwa Allah dan manusia itu manunggal. Tanpa kemanunggalan nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi akan terseret-seret kepada pelanggaran dan pemahaman yang nanti membuat sesat, ya, membuat sesat. Maka roh kebenaran itu supaya hikmat dari surgawi yang menuntun kita sehingga kita tahu apa kebenaran Allah. Karena kehendak Allah. Pak Sangkal, boleh saya interupsi Pak Sangkal? Ya, Maaf silakan. sekali lagi, maaf. Jadi gini, itu kayaknya lebih tepat nanti jawaban itu ketika ajaran Yesus kasih mengapa masih banyak yang melakukan perilaku sebaliknya. Ke situ kayaknya itu Pak Sangkal. Karena saya tahu tadi arahnya Bu Rifa itu kemana, saya sudah tahu. Gitu, kita lebih dulu menunjukkan ajaran kasihnya gitu loh Pak Sangkal ya. Nah, saya tadi kan minta bantuan yang Imamat 2546. Bisa ke situ aja nggak langsung Pak? Imamat 25 ayat 46 itu hukum Taurat. Mm-mm. Itu hukum Taurat. Nah, kita sudah disempurnakan oleh kasih. Maka kita dimerdekakan dari semua perbudakan. Ada ayatnya, perbudakan. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 32. Kita dimerdekakan dengan penggenapan hukum Taurat itu, kita dimerdekakan dari segala perbudakan itu tadi. Gitu loh. Jadi kalau ya kita dimerdekakan. Jadi roh Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Gitu loh. Jadi di sini maksudnya Uni Rifa di sini justru Tuhan itu menyarankan perbudakan sesuai konteksnya. Bisa diluruskan nggak? ya makanya di sini di Yohanes 8 ayat 32, karena sudah tergenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, kita pada perjanjian baru hukum kasih. Di hukum Taurat memang seperti itu. Jadi ini dihapus Pak. Imamat 2546 nggak berlaku lagi. Lah kan justru kan udah dimerdekakan dia di Yohanes 8 ayat 32. Iya, artinya Dengan- dihapus ya. Iya. Artinya dihapus. Iya. Oke, saya dapat Bapak. Ya, makasih. Mungkin langsung aja ke Bang Bruce Lee, Bang. Apa sama yang 25 ayat 46? Ya kalau menurut saya di Imamat itu betul, itu hukum Taurat. Dan tidak berlaku di perjanjian baru. Karena di perjanjian baru adalah bicara tentang kasih, mengampuni, kasih karunia. Nah kalau tadi saya mau tanggapin Ibu Uni Rifa itu tentang tunduk kepada Tuhan yang baik dan Tuhan yang bengis ya. Memang itu betul, ketika kita menghamba kepada seseorang, kita harus taat. Bahkan sekalipun yang bengis. Tetapi tadi ada pembicaraan tadi dari Bu Rifa itu, bagaimana dia kalau diperkosa? Apakah pasrah? Oh, itu jatuhnya kan ke udah beda ya, ke hukum itu. Kalau penerapannya adalah ketika udah jatuh ke kriminal, ya tentunya kita harus bisa tidak pasrah begitu, membela. Tapi kalau untuk tunduk di luar hukum, ya tentunya pasti bisa. Ya, berarti setuju Abang kan yang pakai Roma 13 ayat 4. Sudah ada pemerintah yang bertugas untuk itu sebagai hamba Tuhan. Ya Iya. kan, Bang? Iya. Jadi yang artinya tampar pipi kanan kiri itu contohnya apa, Bang, dalam kehidupan sehari-hari? Tampar pipi kiri pipi kanan itu ketika seseorang berbuat jahat, ya tentunya secara kenyataannya tentu kita harus membalas ya. Masa orang jahatin kita atau memukul kita diam. Tetapi balik lagi, ketika seorang itu sudah percaya kepada Tuhan, tentunya dia tidak bisa tidak bisa membalas kejahatan itu. Dia harus mengasihi, mengampuni. Nah, kecuali ada proses lagi, hukum lagi, ya tetap berjalan. Iya.
Ya, setuju Bang. Berarti satu jawaban. Makasih. Ya, kita kembalikan ke Uniripa. Begitu jawaban atas tadi. Oke, Bang Kiko jadi juri aja ya, karena saya tiga narasumber saja sudah harus banyak yang tanggapi ya. Bang Kiko jadi juri Kenapa aja. saya Nanti Bang dibalas? Kiko. Ada apa dengan kalian? Uni, jangan. Oh yaudah, 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 Uni, yaudah jangan lah. dulu panggil dia. Jangan dulu panggil dia. Dia masih pusing dengan cicilan. Oh ya sudah. Ya karena saya Lanjut. Nggak, tiga sedikit tiga dong, yang harus sedikit ditanggapi ini dong, cukup sedikit panjang. dong. Ayo udah lah, yaudah ya. Udah Bang Kiko Malam, silakan Bang Inifa, Bang Kiko. Rudi. Yang kau Malam. tambah kasih bengkok lagi. Aduh. Bentar. Selamat malam Bu Santi. Siapa lagi nih? Bruce. Boleh ya bicara sedikit? Kalau bisa saya pindahkan, jangan dibawa Bu Santi. Berat Bu Santinya, berat sekali nih, nggak ketahan. Ah, mantap. Mantap sekali. Silakan. Sudah kan? Sudah bicara sedikit kan? Silakan. Ganti yang lain. Sebentar. Ini. Oh, lanjut. Ya cepat, jangan sampai narasi Uni hilang loh. Silakan. Bicara. Kalau bicara hukum kasih, lebih realitanya ya, dalam praktek hidup nyata, itu yang diharapkan Bu Niripa sebenarnya. Bukan mencele-mencele, pergi ke sejarah, sampai ke ulangan, imamat, nggak masuk. Bukan berarti saya menyadari. Lebih kepada ayatnya di kitab Roma. Tapi berdekatan tadi yang disampaikan Bu Santi. Tapi lebih kepada Roma 12, judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Contoh saya praktekkan ya. Saya disebut-sebut ular bludak, tapi saya nggak marah. Contoh. Iya. Itu salah satu contoh. Jadi nggak usah mencele-mencele kemana-mana. Izin, inilah versi saya menyampaikan. Yang kedua, ada orang kelaparan. Jangan kau liatin saja. Kau kasih dia makan. Ada nggak ayatnya? Ada. Di Roma 12. Tolong Bu Santi bacakan. Saya rindu Anda. Pindahkan saya, jangan dibawa Bu Santi. Berat banget dia. Berat. Bu Santi berat. Tambah timbangan saya lihat. Bu Santi boleh bacakan? Roma. Yang Roma. Mata saya udah nggak jelas loh. Izin teman-teman. Roma 12. Roma 12 Mata saya ayat sudah tidak jelas. Bagaimana narasinya lagi? Lebih tidak jelas ini. Roma 12 ayat 10 sampai panjang loh. Lumayan panjang. ayat Itu 10 judul sampai perikopnya. Nasihat hidup dalam kasih. Jelas yang disampaikan. Roma 12 ayat 20 aja baca. Roma 12 ayat 20. ayat 20-nya ya. Itu nasihat langsung loh. Baik, saya bacakan Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, engkau menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sudah. Tadi masuk sedikit yang disampaikan Bu Ripa. Bila ditampar, praktekkan aja langsung. Ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kiri. Begini, ketika sesuatu terjadi, contoh, aku melakukan sesuatu, adalah mencuri orang ke rumah saya. Nih, praktek nyata ya. Mencuri. Apakah saya membiarkan? Kalau yang sudah terjadi, contoh nih, sudah dicuri kan? Sudah dicuri nih. Yang sudah terjadi, maka terjadi pemaafan di sana. Dimaafkan. Jadi kalau boleh mencuri, metongkan aja orangnya. Tidak demikian. Hukum kasih tidak mengajarkan demikian. Maka saya harus menurut ajaran yang saya terima dari Kristus, harus memaafkan dia tanpa harus katakanlah harus menghajar dia, harus memukul dia. Itu satu contoh. Contoh ada orang yang parahnya aja deh, memperkaos, langsung kayak yang parah aja. Ketika sudah terjadi, apakah harus saya balas lagi untuk memperkaos saudaranya atau siapanya? Tidak perlu. Harus saya memaafkannya. Berat. Dan harus saya memaafkannya demikian. Jadi kalau sudah terjadi, apa konsekuensinya? Ya hukum. Hukum apa? Hukum negara. Ya demikian, bukan berarti dibiarkan. Tapi dalam konteks keimanan, nggak ada
Orang yang sudah menerima ajaran Kristus, ketika sudah orang melakukan sesuatu kejahatan dalam dirinya, maka dia harus balas. Tidak ada. Kalau sudah terjadi ya, Ya, berbeda. ya sama Bang. Berarti tadi sudah sama. Semuanya sama. Semuanya mendukung Ya. kalau ya itu ada hukum negaranya. Baik Uni, silahkan. Tapi diambil saya alih. terpaksa tanggapi satu persatu ya. Poin by poin, satu Gas. persatu. Pertama untuk Kak Santi dulu. Kak Santi, tadi Kak Santi mengatakan bahwa makna dari apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu artinya kalau diejek jangan balas ejek. Betul nggak? Nah, coba Kak Santi baca 2 ayat yang saya mau kasih ini. Bagaimana pendapat Kak Santi kalau tokoh-tokoh Kristen sendiri yang mengejek? Buka Galatia pasal 3 nomor 1. Galatia berapa Uni? Pasal 3 nomor 1. 3 nomor 1. Saya bacakan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kak Santi pernah baca ayat? Jikalau yang saudaramu marah kepadamu, maka hukum barang siapa yang berkata jahil. Jahil itu artinya bodoh, maka masuk neraka. Sementara baik Paulus ataupun Yesus itu pernah mengatakan orang lain bodoh. Maka kalau seandainya kita dilarang untuk membalas ejekan dengan ejekan, bagaimana mungkin mengejek itu diperbolehkan? Ya, ketika kita kita tidak diizinkan membalas tamparan, bagaimana mungkin kita diizinkan menampar? Tapi di ayat tersebut itu bukan pembalasan terhadap ejekan, tapi ngejek duluan. Ya, terhadap orang Galatia yang dikatakan bodoh. Kata bodoh itu bukan kata pujian, tapi itu adalah kata ejekan. Bukan cuman Paulus ya, bahkan Yesus pun juga mengatakan orang lain sebagai orang bodoh, bahkan muridnya sendiri yang mengatakan kebodohan. Jadi ini bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak boleh membalas ejekan dengan ejekan. Justru ini malah mengejek duluan. Matius 23 nomor 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Ini mengejek. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Matius pasal 23 nomor 17. Ya, walaupun ini majas, walaupun ini alegori, tetap ini kata-kata yang menyakitkan. Nah, ini khusus untuk Kak Santi, tolong ditanggapi itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Oh ya, tapi saya harus kasih tahu Kak Santi dulu. Kak Santi, mohon maaf, saya tadi membawa fakta historis itu bukan untuk mengungkap kejahatan masa lalu individu. Karena saya tidak terbiasa kalau pembuktian itu individu. Kalau individu Kak, itu semua agama punya serigalanya, punya malaikat. Maksudnya apa? Punya tokoh baiknya, punya tokoh buruknya. Punya tokoh-tokoh jahatnya, para biarawannya pernah juga jahat. Kristen, Islam, semua sama kalau perkara individu. Makanya kita bilang itu adalah oknum. Yang saya bicarakan ini adalah sistem peradaban yang saya sebutkan 2 tadi itu sistem Kak, yang terkait dengan agama. Baik, saya coba untuk ulangi. Inkuisisi itu sistem enggak? Sistem gereja Katolik 500 tahun. Mustahil 5 generasi tidak ada yang menghalangi inkuisisi terjadi. Ini bukti bahwa ini divalidasi bahwa ini adalah ajaran. Dalilnya mana? Dalam narasi Burita Wahyu, Santo Agustinus menafsirkan kitab Lukas, di mana Yesus berkata, paksalah mereka rumah Bapakku harus penuh. Makanya Agustinus mengatakan ayat itu pendukung untuk boleh melakukan inkuisisi. Dalil yang ditambahkan lagi adalah akan lebih baik penyesat-penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya, lalu dia dicampakkan ke dalam laut. Kak Santi mungkin sudah pernah baca itu. Itu pilihan untuk menghadapi penyesat. Lebih baik ditenggelamkan dia. Nah, ini bukan bicara tentang kejahatan individu membangkitkan rasa sedih atas kejahatan manusia. Tidak, ini adalah kejahatan sistem agama. Saya tidak bicara individual. Saya kalau pembuktian itu selalu konteksnya itu universal. Ya, 500 tahun dibandingkan 500 tahun Katolik menjadi otoritas tertinggi di sebuah daerah negara, dibandingkan 400 tahun Islam memimpin negara yang di bawahnya ada Islam, Kristen dan juga Yahudi. Bandingkan pemimpin Islam dengan pemimpin Katolik 5 tahun. 500 tahun inkuisisi dilanjutkan dengan kurang lebih 400 tahun perburuan penyihir yang ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Perempuan penyihir itu jangan kau biarkan hidup. Ada perintahnya.
Nah, saya belum membahas imamat. Masih ke Kak Santi, 3 poin yang saya bahas ya. Artinya Kak Santi, saya mengangkat ini, saya tidak hanya ingin mengatakan klaim agama saya itu agama damai. Agama damai kita semua klaim. Ada kok perintahnya, kasihilah, sayangilah. Oke, semua kita sama, ada imbangnya. Ada perintah baik juga, ada. Tapi untuk membuktikan bahwa Islam itu berbeda, tidak sama dengan agama lain, saya buktikan bahwa Islam itu terimplementasi dari peradabannya. Makanya saya sebutkan 2 tadi. Nah, sekarang kita fokus kepada imamat pasal 25 nomor 46. Kalau seandainya Bruce Lee dan Pak Sangkal diri mengatakan itu dibatalkan, coba mohon baik-baik baca diksinya sekali lagi. Mungkin ada yang ketinggalan sehingga lupa. Saya ulangi ya. Saya ulangi supaya dipahami secara tekstual, kontekstual dan faktual. Saya paham betul konteks ayat ini. Kalau Kak Santi mau tahu, saya ringkaskan ya tanpa saya baca, Kak Santi cross check sendiri. Ini konteksnya bicara tentang memperlakukan orang di luar Yahudi dan di dalam Yahudi. Jadi Yud-Heh-Vav-Veh atau Tuhan Bapa pada masanya itu memerintahkan orang Israel kalau mau memperbudak, jangan orang sesama mereka. Kalau sesama mereka itu merdekakan sekian berapa tahun setelah jadi budak, kasih barang-barang, harta benda setelah diperbudak. Kalau ada yang mau jual diri jadi budak, itu khusus untuk orang Israel. Tapi khusus untuk orang di luar Israel, perbudaklah, ini dia bantahan terhadap bahwa hukum ini batal. Saya ulangi ya. Perbudaklah untuk selama-lamanya. Saya nggak tahu apa definisi selama-lamanya? Apakah lagi hukum kekal sama dengan batal? Apakah selama-lamanya sama dengan temporerir? Temporerir, selama-lamanya itu diksi yang berbeda, kontras. Selama-lamanya itu tidak ada batasan di situ. Silakan di cross check konteks dan teks. Bagaimana mungkin kemudian berubah? Apakah Tuhan berubah pikiran? Apakah Tuhan kemudian merevisi hukumnya yang terlihat kejam dengan kehadirannya sebagai manusia? Makanya muncul aliran Marcion yang mengatakan Tuhan dalam perjanjian lama itu iblis, karena terdengar kejam sementara Yesus sangatlah baik. Ini dia. Ya, itu untuk Kak Santi. 3 poin untuk Kak Santi. Sekarang saya kepada Pak Sangkal. Pak Sangkal mengatakan, pertama Tuhan itu memberikan hukum tapi nggak ada manusia yang bisa melakukannya. Dengan seperti itu Pak Sangkal sudah mengakui kalau Tuhannya Pak Sangkal kejam. Kalau saya sebagai ibu tahu anak saya usianya 5 tahun, saya paksa dia angkat gas seberat 20 kilo, kalau tidak bisa kuhukum kau. Saya ODGJ, saya tidak waras, saya kejam. Saya sebagai orang tua saja tahu kemampuan anak saya. Oh, ini anak 5 tahun ya, nggak bisa dia itu angkat gas 20 kilo. Tapi saya mau dia sempurna seperti saya. Hei anakku 5 tahun, angkat gas 20 kilo. Kalau nggak bisa, kubunuh kau. Tahu-tahu anak saya nggak sanggup. Ayo udahlah, karena kamu nggak sanggup, saya aja yang mati buatmu. Apakah seperti itu kronologisnya di dalam kisah agamanya Pak Sangkal? Pak Sangkal mengatakan Tuhan memberikan hukum yang tak mampu dilakukan manusia dan menuntut sesuatu yang tak mungkin dilakukan manusia, yaitu sempurna seperti Tuhan. Adakah manusia bisa sempurna seperti Tuhan, Pak? Makanya saya bilang tadi di awal, kalau perintah di Islam itu tidak hanya sekedar perintah. Ada hukuman kalau tak terlaksana. Apa hukumnya? Dosa, neraka. Rifa, wajib bagimu sholat. Saya tidak sholat, nggak ada ceritanya aman. Ini Tuhan mencela-mencela. Rifa, wajib bagimu sholat. Tapi ketika saya nggak sholat, nggak apa-apa, masuk surga juga, aman Rifa. Ini mencela-mencela. Ya. Tapi Pak Sangkal mengatakan apa? Kalian wajib sempurna seperti Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang sempurna seperti Tuhan? Ya. Ini mengerikan sekali. Konsekuensi logik dari penjelasan Pak Sangkal menjadi asbab Tuhan seolah-olah dianggap sebagai Tuhan yang ngaku-ngaku kasih, tapi memberi hukum yang sangat berat kepada manusia. Kalau manusia tidak lakukan, terkutuklah dia. Berapa ribu orang itu korbannya Pak Sangkal dari hukum Taurat yang telah dihukum karena tidak melakukan hukum Taurat. Padahal Tuhan tahu kalau manusia, atau jangan-jangan Tuhan tidak tahu kalau manusia tidak mampu lakukan, tapi tetap dia kasih hukum itu. Ini mengerikan sekali cara berpikir seperti ini. Ini merusak esensi pengetahuan Tuhan. Atau mau mengatakan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang memang kejam sebenarnya dari awal. Ingin manusia itu tersiksa dengan hukum-hukum yang berat. Itu mengerikan jawaban Pak Sangkal. Ya, silakan tanggapi nanti. Itu logika berpikir itu.
Ya, dan mengatakan bahwa hukum imamat itu dihapus sama saja membenarkan Paulus di Efesus 2:15 dan membantah Yesus yang mengatakan lebih baik bumi ini hancur daripada satu iota hukum Taurat itu ditiadakan. Karena aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi datang untuk menggenapinya. Apakah sama menggenapi dengan membatalkan, Pak Sangkal? Silakan dijawab. Saya fokus kepada Bruce Lee. Taat pada yang bengis itu maksudnya apa? Kalau kriminal nggak boleh taat loh, Dek. Tolong baca kitabnya secara tekstual, kontekstual. Di mana di situ ditulis pakai syarat? Di situ tertulis apa? Yesus sebagai suri tauladan. Maaf, Yesus ditelanjangi, dia tidak boleh lawan, Dek. Apakah tindakan menelanjang Yesus itu kriminal? Yes. Tindakan membunuh Yesus itu kriminal. Baca perikopnya Adinda. 1 Petrus pasal 2, 18, 19, perikopnya Yesus sebagai suri tauladan. Apakah Yesus tidak dikriminalisasi? Dibunuh loh. Apakah Yesus melawan? Tidak. Kenapa Anda katakan bahwa kalau seandainya kita dijahati kita balas? Bukankah tadi teman-teman Kristen mengatakan hukum kasih itu dengan mengikuti perintah Allah Bapa dan Anak? Kenapa sekarang ketika Yesus mengajarkan, Petrus mengajarkan untuk jangan kau lawan hamba-hamba, tunduklah, patuhlah kepada majikan yang bukan hanya baik loh yang dipatuhi loh, tapi juga bengis. Oh tidak Uni, kalau dia kriminal sama kita lawan. Ya berarti itu bukan yang bengis, berarti yang baik saja yang dipatuhi. Saya kasih perbandingannya dalam Quran ya. Saya sudah siapkan literasi ini dari tadi sebenarnya ya. Tapi saya belum semua saya sampaikan ini. Saya harus berdata sebenarnya karena terbiasa begitu ya. Semua teman juga berdata kok dari tadi. Ya. Saya kalau hanya Bang Loading yang bisa besarkan. Kalau saya tuh kayaknya nggak bisa besarkan sendiri. Saya kasih teman-teman, nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa lihat ya, mungkin Bang Loading lagi ke belakang. Ini teman-teman saya kasih bagaimana di dalam Islam ketundukan kepatuhan itu teman-teman. Di dalam Islam kita diperintahkan patuh kepada Allah dan tunduk kepada ajaran Islam, patuh kepada suami bagi istri. Tapi bagaimana kepatuhan itu teman-teman? Dalam sahih ya, ulama mengatakan ini sahih ya. Ini Sahih Bukhari nomor 6716. Dengar baik-baik. Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu dalam kebaikan. Artinya perintahnya dalam Islam itu diikat dengan aturan. Ketika taat seorang istri kepada suami, iya kami diperintahkan itu. Tapi dibatasi dengan apa? Taat itu hanya kepada kebaikan. Tapi kalau di dalam Kristen, mohon maaf, Kak Santi saya kasih ayat untuk mengimbangi kitab Sahih ini. Di dalam Bible, bagaimana seorang istri? Saya kasih datanya di dalam ini ya. Pertama saya kasih di dalam tadi 1 Petrus, hamba-hamba itu harus patuh tunduk walaupun kepada yang bengis. Sekarang bagaimana dengan ayat seorang istri kepada suami? Ya. Taatlah kepada suami. Efesus pasal 5 nomor 22 sampai 25. Kak Santi silakan dicatat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Di mana diajarkan di situ yang baik saja ditaati, yang jahat tidak. 1 Petrus menunjukkan taat kepada yang bengis juga. Di dalam Efesus mengatakan, makanya Kak Seri tahu kisah Ibu Shirley Chebing? Oh, yang istri pendeta. Yes, ketika dia babak belur sama suaminya dan memutuskan bercerai, dihujat oleh rata-rata mayoritas Kristen mengatakan dia tidak taat kepada Yesus. Kenapa? Dia tidak mau bertahan dalam kezoliman. Di dalam Islam justru sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kami boleh membela diri kami sebagai wanita. Ini namanya ajaran, Kak. Karena topik kita adalah ajaran, maka kita bicara tentang apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan. Nah, jadi
Sebentar Bang, saya ada ada 4 orang yang saya tanggapi. Makanya wajar kalau waktu saya cukup lebih banyak daripada teman-teman berempat. Ya, saya juga akan tanggapi Bang Kiko. Saya sampai di Bruce Lee ya. Nah, jadi kepada Bruce Lee tadi, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa dijahati orang Anda harus melawan, maka Anda melawan tekstual kitab Anda yang berbunyi, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu konsekuensi logiknya. Ya, boleh saja kita memahami sesuatu yang benar dari sesuatu yang keliru. Maksudnya apalah? Maksudnya apa? Kalau ada ayat yang bunyinya jelek tapi dipahami baik, itu silahkan saja. Contoh, bunuhlah anak istrimu. Oh, artinya jangan dibunuh ditusuk, tapi bunuhlah kejahatannya. Itu sah-sah saja, siapapun boleh menafsiri itu. Ya, itu tafsiran masing-masing. Tapi kita bicara tekstual, kontekstual, dan fakta. Khusus buat Bang Kiko yang pergi, mudah-mudahan dengarkan saya, ya. Bang Kiko, tadi Anda membawa ayat yang mengatakan perintah-perintah untuk berbuat baik, berbuat begini, berbuat begitu. Maka saya tanya sekali lagi kepada Bang Kiko yang tadi belum ikut bersama kita. Siapa yang paling berhak mendapatkan kasih dalam Kristus? Itu Bang Kiko harus jawab itu. Ya, kalau hanya membawakan ayat-ayat, ada perintah roh begitu. Ya, kita bisa katakan semua agama punya landasan untuk mengajak orang baik dan memerintahkan baik. Tapi kita tidak bicara itu, kita bicara tentang bagaimana kita mampu membuktikan itu adalah ajaran yang betul-betul mudah untuk dilakukan dan berimplikasi positif kepada peradaban. Begitu, dan itu yang saya lakukan. Ya, nah jadi buat teman-teman saya yang Kristen, saya tambahkan pertanyaan supaya teman-teman menanggapi. Tadi Kak Santi sudah spesifik apa yang Kak Santi sampaikan kepada. Jadi masing-masing sudah punya tanggapan dari saya pribadi. Ya, silakan mau menanggapi ulang atau bertanya saja ke saya. Saya sudah selesai ya. Maksudnya selesai bukan selesai diskusi, selesai dengan pemaparan saya. Baik, Gitu. baik. Saya tadi mau luruskan ya, bukannya tadi ketika saya tunduk kepada hamba yang bengis, terus saya balas. Tidak, mungkin secara perilaku dari Tuhan itu kasar, mungkin saya sendiri mengampuni atau katakanlah saya dianiaya sama Tuhan saya. Mungkin saya mengampuni, tetapi proses dari hukum itu tetap berjalan. Saya pribadi mengampuni orang itu. Coba ayatnya tahu nggak yang dibahas? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tunduklah kepada majikanmu yang bengis juga. Ngerti nggak maksudnya itu? Iya, saya paham juga. Terus Cuma apa yang mau ditanggapi dari itu? yang tadi saya mau tanggapin ya, untuk membalas lagi saya ke dianya, saya tidak mau, tapi saya mengampuni. Tapi proses dari hukum itu tetap berjalan karena kan dia sudah Hukum keras. buatan manusia itu tidak ada kaitannya dengan ajaran agama. Ya, walaupun ada perintah di agama Kristen dan Islam mengikuti aturan pemerintah, tapi coba lihat kalau Islam itu tidak kontradiksi. Tidak boleh kami mengikuti aturan pemerintah yang kontradiksi dengan ajaran Islam. Contoh, kalau di ajaran Islam itu kalian wajib berperang, kalau diperangi tiba-tiba pemerintah bilang begini, kita tidak boleh berperang melawan penjajah, maka kami akan melawan pemerintah. Itu Islam. Itu Islam. Tidak tunduk dan ketaatan pada yang jahat, zolim. Itu Islam itu. Dan itu pernah dicontohkan ketika bagaimana pahlawan nasional melawan pemerintah Hindia Belanda. Itu kami Islam, melaksanakan perintah kami, perintah agama kami. Nah, kalau adindaku Bruce ini, perintahnya kan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau bawa-bawa hukum, kan mengikuti ayat lain, sehingga ayat yang Yesus katakan, Yesus ajarkan, perintah itu perintah. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kemudian gagal ajaran itu karena ngikutin ajaran pemerintah. Kalau Islam tidak gagal ajarannya. Sejalan ajaran pemerintah dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan, kami tidak ikuti. Kami boleh melawan. Itu Islam. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Makanya Islam ini sering sekali dikatakan telor. Kenapa? Karena kami tidak mau tunduk kepada kemungkaran. Tapi kalau di agamanya saudaraku kan dikatakan jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya. Oke, ikuti pemerintah. Maka kalau suatu saat adindaku tinggal di Arab, hukum orang yang membunuh dipenggal kepalanya, maka adinda terpaksa
membatalkan hukum kasih Yesus, ikut aturan Nabi Muhammad, maka ajarannya tidak terlaksana, alias tidak berguna kepada adinda kalau tinggal di Arab, karena ikut hukum Islam, karena pemerintah Islam kan diikuti. Paham nggak? Ya, ya, paham. Ngerti? Oke, mudah-mudahan dipahami. Good. Pak Sangkal Diri mungkin mau menyangkal Bible lagi mungkin. Maaf, canda. Kalau Ciko apa? Yang mau Om Ustaz atau Ngelek, yang saya ini ada 4 orang. ngelek, Bon. Kalau yang istri Ini Rifa nggak kedengaran. Ngelek. ngelek ya, bentar. Bentar. Udahkah? Sudah jelas. Sudahkah suara saya terdengar? Oke. Sudah. Sudah ya? Oke ya, aman ya. Maaf. Sudah. Ini buat teman-teman Sudah, di bawah. Pak. Oke, saya mau ngasih tahu dulu Mbak yang di bawah. Teman-teman bilang, ya, suara saya kedengaran? Oke, nggak sebentar sedikit Pak Kiko. Saya ke netizen dulu. Saya mau menghargai netizen. Buat netizen, betul. Saya pasti panjang ketika bicara, lebih panjang dari teman-teman kita berempat. Karena saya mengomentari 4 argumen, ya. Saya mengomentari 4 argumen, maka lebih panjang daripada yang lain. Kalau ada teman-teman Muslim di bawah yang lebih mampu mempersingkat jawabannya, silakan naik ke atas temenin saya. Ya, jangan teman-teman komplain di bawah. Bisa nggak teman-teman mempersingkat jawabannya, berdiskusi dengan 4 orang Kristen di sini, tapi nggak panjang, nggak kayak saya. Naik ke atas, temenin saya sama Bang Loding, biar pas kita 4 versus 4. Ya, kenapa? Saya terganggu dengan teman-teman begitu. Kenapa? Apa yang sudah saya bangun, yang rekonstruksi di kepala saya dengan melihat teman-teman di bawah, itu saya terganggu, terdistorsi. Ya, begitu. Lanjut Bang Kiko. Sedikit Unirifa, secara kemampuan ya, saya menghormati Unirifa. Tapi saya sebagai orang awam, mengamati, mencerna, menyimak, bahkan kita ini nggak ada tidak memahami ilmu seperti Rocky Gerung ya. Apa sih Unirifa tuh, disilakan apa tuh? Ilmu filsafat. Filsafat. Kenapa? Ketika Unirifa saya pahami ya, dengan segala kemampuan saya, mohon maaf, Unirifa mencampur adukan antara konteks pembahasan kita tentang keimanan dan hukum dunia seperti yang dialami sebagaimana manusia seperti kita, terlalu dicampur aduk Saya gitu loh. konfirmasi dulu sama Pak Kiko. Apakah terpisah hukum dunia dengan hukum Tuhan, Pak Kiko? Berarti hukum Tuhan tidak berlaku di dunia, di dalam ruang lingkup sosial manusia? Dan sangat berlaku. Ya sudah, kalau gitu nggak bisa dipisah. Iya. Di Islam Ini itu sama. justru hukum sosial manusia itu harus bersandar kepada kitab suci. Kalau tidak, kami tidak boleh taat. Saya sudah tunjukkan hadisnya. Tidak ada ketaatan terhadap maksiat. Taatan itu hanya kepada yang baik. Seandainya negara kami, Indonesia ini, keluar Kita. undang-undang dari anggota dewan, ya, seandainya kita ya, kami Muslim maksudnya. Kenapa saya katakan kami Muslim? Contohnya, kalau kita kan masuk Kristen juga, kami Muslim ini tinggal di Indonesia, keluar undang-undang, diharamkan berperang kalau kita diperangi. Oh, Pak Kiko, apa Pak Kiko pikir umat Islam akan diam itu? Tidak, Pak Kiko. Walaupun kami diperintahkan taat kepada ulil amri, tapi kami ada syarat ulil amri harus diikuti. Ada batasannya. Tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Boleh taat hanya kepada kebaikan. Gitu. Artinya ajaran agama kami tidak dibuang ketika kami melihat undang-undang, ikutin undang-undang. Justru relevan. Undang-undang itu sejalan dengan Quran, bukan malah kontras. Kalau Yesus ajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu, tapi saudara Bruce Lee ini melawan, itu kan kontras. Kontras itu.
Kan begitu. Kita bicara tentang ajaran Tuhan ini apakah relevan dilaksanakan di situasi apapun. Ngerti nggak? Makanya nggak mungkin bisa dipisahkan ajaran Tuhan dengan ajaran manusia, karena Tuhan ngajarin manusia. Karena ajaran Tuhan itu kalau hanya temporer, maka bagaimana mau bisa dikatakan rahmat untuk seluruh alam? Islam itu ajarannya bukan ajaran temporer, kecuali bagi yang diperintahkan Allah untuk temporer, seperti contoh, kalau saya lagi berada dalam keadaan terjepit, nggak ada makanan, diizinkan makan babi, bukan berarti padahal umum saya boleh makan babi, nggak ada waktu bolehnya, maka itu pun diberintahkan gitu. Tapi secara umumnya kami punya batasan maksimal minimalnya. Seperti itu yang saya maksud. Jadi saya menemukan kalau saya menyimak terus Unirifa ya, benar-benar di dua hal yang berbeda, karena konteks keimanan kita memang sungguh benar-benar ada yang ketidaksesuaian, apalagi mengenai hukum Tidak apa-apa. kasih. Hukum kasih kan, kalau kita ini bicara iman ya, konteks keimanan. Kalau keluar dari konteks keimanan, maka akan blunder jawaban dari kami sebagai umat Kristen. Oke, baiklah. Kalau sudah dinyatakan begitu ya, saya tidak mau memaksa teman-teman untuk blunder ya. Saya hanya ingin mendapatkan jawaban. Kalau sudah dikatakan, wah udah nggak bisa, ya sudah. Sama kayak Pak Sangkal, oh tidak bisa, tidak ada tutorialnya karena itu perbuatan Roh Kudus dalam diri. Itu nggak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir nanti. Yang penting jawabannya sudah ditutup. Ayat yang dibawa Unirifa tadi, jangan melawan Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan apabila Ini masuk ditampar pipi kiri kasih kanan. Ini masuk nih psikologi nih. Masuk, nggak bisa nggak? Kalau nggak masuk nggak bakal bisa. Kalau kita paksakan. Iya, udah saya tanya, kalau Pak Kiko misalkannya, maaf nih, ada seorang hombreng, dia paksa Pak Kiko untuk berhubungan dengannya, Pak Kiko lawan atau diamkan? Apa tuh hombreng? Oh iya. Homo. Seperti yang terjadi sama Reinhard Sinaga di Inggris. Tadi saya mau negur Unirifa. Ketika Bunda Rifa mencontohkan salah satu yang dilakukan salah satu pendeta, Unirifa nggak bersikap. Itu bukan pendeta. Harusnya, Reinhard Sinaga itu bukan pendeta, Pak. Itu contoh kan yang tadi kasus. sebelum ini tahu Yang mana? Sinaga itu saudara saya. Yang mana? Pak Kiko mana? Pendeta. Pendeta yang mana? Pendeta. Tadi contoh salah satu pendeta yang berbuat bejat kan? Yang mana? Saya nggak ngerti. Pak Kiko ini bicara yang mana nih? Tadi contoh pendeta yang Unirifa katakan. Shirley apa Oke, tadi oke. di Shirley apa tadi Uni yang istri Yang pendeta, istri pendeta. Shirley istri pendeta. Chebing. Itu Oke. bukan contoh kejahatan pendetanya yang saya angkat, tapi kasus yang dialami Shirley Chebingnya. Shirley Chebing itu sebagai istri, ketika dia menolak untuk tunduk kepada pendeta yang adalah suaminya untuk ditabokin, dia malah dihujat oleh seluruh Kristen, dianggap tidak patuh. Bahkan ada seorang pendeta yang mengatakan dia itu mengingkari Yesus karena minta cerai kepada suaminya karena dilarang cerai dalam Kristen. Walaupun ditabok, walaupun tidak dinafkahi, dikhianati, di Kristen perempuan tidak boleh bercerai. Itu sebetulnya karena saya lagi ngobrol dengan Kak Santi perkara perbuatan baik dalam agama untuk perempuan dan para budak. Karena Kak Santi perempuan, saya bawa dua itu. Kalau di Islam, apabila saya dizolimi sama suami, saya bisa minta untuk berpisah dengan dia karena saya tidak boleh zolim kepada diri saya. Membiarkan diri saya tersakiti sama saja dengan saya menzolimi diri sendiri. Kan saya tunjukkan contoh, bukan kejahatan pendetanya. Saya nggak peduli, bukan itu yang kita bahas. Ngapain kita bahas kejahatan pendetanya? Kasus yang dialami Shirley Chebing, dia justru tidak mau mengikuti ajaran gereja untuk bertahan dalam rumah tangga, malah dinista sama sesama Kristen sendiri. Itu loh Pak Kiko. Paham nggak? Oke. Hanya Tuhan yang tahu dan Bunda Rifa tujuannya apa. Saya masuk Kita sedikit tidak bicara dulu. motivasi Pak, kita bicara tentang Oke. contoh kasus. Oke, lupakan gelas saja Tolong lah itu. pahami. Jadi konteks keimanan kekristenan, maka kalau kami mengatakan semua segala yang sudah terjadi, bahkan Tuhan menurunkan nabi, rasul, hakim-hakim dan bahkan raja, semua berujung kepada ketidaktaatan manusia.
Maka kami kalau Lalu mengatakan apa solusinya, Pak? Kalau gitu? bentar, ya. Kalau memang manusia itu sudah tidak taat, lalu apa solusinya sampai gini, oh Pak? Maaf ya Pak, perbedaan agama kita adalah kalau Tuhan kami tidak perlu turun ya untuk memberikan hukum, cukup mengutus nabinya untuk menjadi solusi buat situasi sosial, memberikan aturan-aturan yang berlaku. Sementara Tuhannya Bapak kan sudah turun ke dunia. Kalau memang manusia itu sudah diketahui tidak lagi berubah baik, tetap jahat, ya solusinya apa dari agama Kristen? Itu kenapa saya tanya, kenapa Kristen layak dikatakan agama kasih? Solusinya apa? Kalau kasih hanya kepada musuh, bagaimana dengan korbannya? Korban kejahatannya di mana kasihnya? Lalu kenapa? Kenapa? Kalau Kristen ini dikatakan ajaran kasih, seharusnya kan kasihnya menyeluruh, bukan hanya kepada penjahat, kepada keluarga juga, kepada orang, bukan begitu. Tapi ternyata kasihnya agama Kristen ini menyakiti orang yang tidak jahat, korban. Karena orang yang jahat dengan yang korban sama aja diperlakukan. Paham nggak? Paham. Oke, silakan dilanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Makanya kalau keimanan kekristenan tidak menyandingkan kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka tidak akan pernah terjawab. Maka sampai kita hari ini membahas ini pun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu di situ disandingkan. Nah, berarti kita ada perbedaan. Maka kita sepakat untuk berbeda. Justru dalam Islam bukti bahwa manusia itu beradab, berilmu, berpengetahuan, maka diadakan diskusi. Kalau bagi Pak Kiko diskusi ini bukti manusia jatuh, itu beda kita. Justru dalam Islam sebaliknya, bahwa kita adalah manusia mulia, buktinya kita mampu mengkritisi dan mempertanyakan ketidakadilan. Itu bukti kita mulia, bukan berarti kita jatuh dan rusak. Islam justru terbalik. Kalau Pak Kiko menganggap diskusi itu bukti keburukan dan kejatuhan manusia, saya terbalik. Dalam Quran diperintahkan afala yataqilun, afala yatafakkaru. Dengan adanya diskusi bukti kalau kita itu adalah human being, bukan kera. Kera nggak pernah diskusi. Monyet nggak pernah diskusi. Yang diskusi itu adalah orang-orang berpikir. Itulah bukti peradaban manusia lebih beradab. Saya tidak mengalamatkan demikian. Tidak mengalamatkan simpelkan. demikian. Simpelkan, lanjut gimana maksudnya? Konteks keimanan kami, dalam keimanan kami nih, ini kami ya, tidak akan ada diskusi sekarang kalau manusia dalam keimanan kami, dalam konteks keimanan kami, kalau tidak jatuh ke dalam dosa, maka kita sampai sekarang ada membahas ini. Tapi izin buat teman-teman. Berarti proses ini hati-hati Pak, maaf Pak ya, konsekuensi logik dari omongan Bapak itu berbahaya untuk Kristen lain ya. Dengan mengatakan diskusi ini adalah konsekuensi kejatuhan manusia, sama saja mengatakan pendidikan atau ilmu pengetahuan itu adalah asbab dari kejatuhan manusia, Pak. Nggak, saya kasih tahu Bapak. Sebentar, izin. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah mengambil beberapa semester itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Dalam salah satu metodologi pendidikan, diskusi ini adalah salah satu metodologi pendidikan yang sangat efektif. Nah, jadi justru itu menunjukkan bahwa kita ini lebih beradab daripada manusia yang biasa, yang melulu hanya menerima apa yang disondingkan, didoktrin, menerima. Makanya muncul kegelapan ketika orang didoktrin semua. Kamu besok guling-guling ya, biar Tuhan sayang ya, diikuti saja. Kalau kita itu normal, kita tanya, kenapa saya harus guling-guling? Apa manfaatnya guling-guling? Kenapa saya harus guling-guling gitu? Karena kita kritis, punya naluri dan nalar, makanya kita bertanya. Bertanya itu bukti kalau kita itu cerdas. Iya. Menjawab itu bukti kalau kita itu mengetahui. Jadi kalau diskusi saja sudah dianggap karena kejatuhan manusia, berarti edukasi keburukan gitu dalam klaim iman Bapak, kan bahaya gitu loh. Maksud saya gini Uniripa itu Coba jelaskan keluar dari konteks iman, pakai metodologi, pakai acara akademik. Ini kita bicara iman. Pak, saya bingung ini. Dalam Bible diperintahkan kasihlah Allahmu dengan segenap akal budimu. Iya. Konsep dan metodologi itu muncul dari akal. Kalau tidak ada akal, kita nggak punya metode. Contoh, metode membangun rumah. Monyet nggak punya metode itu, Pak. Karena mereka tinggal di pohon-pohon. Kita punya rumah dengan bentuk yang indah karena kita punya metodenya. Kalau kita tidak mengeluarkan metodologi, tidak dibatasi kepada sistem, apa bedanya kita dengan hewan, Pak? Bu Santi mungkin ambil lagi deh. Uniripa itu sering keluar dari konteks keimanan, sering. Oke, Bang Kiko. Nggak paham. Oke, Bang Nggak Kiko, ngerti. maaf ya. Karena juga kan kita banyak narasumber, Bang Kiko. Jadi terpaksa dikasih ini ya, dikasih
wewenang Ya, juga silakan, gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan. Mungkin Maaf ya Bang Bunda Kiko Rifa ya. Kak Santi Memang harus mungkin begitu nggak ya. apa-apa. Saya kan diskusi itu tegas, suara keras bukan berarti kita bawa ke hati, Pak. Saya Ya, dalam ya, ranah menyatukan silaturahim malah di sini. Saya menjaga sikap. Kalau Bapak Kiko lihat di komen saya kan Pak Kiko tahu sendiri gimana saya. tahu saya. Ya, makasih. Ya, mungkin karena Bang Kiko tadi masuk di tengah jalan, tapi nggak tahu, mungkin Bang Kiko juga mendengar dari bawah, saya nggak tahu. Tapi memang saya setuju Bang Kiko. Jadi kita di sini tuh belajar, karena Uni ini kan dia punya basic akademik, jadi dia juga memberikan ilmunya kepada kita supaya kita berbicara itu sesuai data, fakta, sistematis, terstruktur. Nah, itu moto-moto akademis. Jadi itu bagus untuk kita, ya Bang Kiko. Nah, jadi Uni tadi kan dikasih ke saya beberapa pertanyaan tadi untuk merespon yang di Galatia 3 ayat 1 itu ada kata-kata tolol ya kan, dan juga masalah fakta sejarah yang menyakitkan tadi. Uni mengungkapkan itu sebagai bukti betapa paradoksnya ajaran kasih tadi gitu kan. Nah, Bu Santi, izin sedikit aja. Saya besok ada acara pagi-pagi, jadi izin turun, Bunda Rifa. Tetap semangat Bunda Rifa, sahabatku, saudaraku, sebangsa dan setanah. Apa maksud di komen saya lah kayak takut betul. Kalau Bang Kiko itu kan tidak pernah saya hardik di komen saya. Yang saya marahin di komen saya itu kan hanya penghujat-penghujat saja. Bang Kiko nek-nek lah di komen saya. Makanya jangan teman-teman katanya, tapi lihat komen saya langsung di skip. Ya Bunda Rifa, sedikit iklan ya. Saya itu diperintahkan Ini adil dulu, Bang. Rifa. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Lanjut. Kenapa saya nggak mau naik ke Unirifa? Secara ilmu pengetahuan, sering kan saya bilang, bukan sekarang lagi kan, saya hormat, saya salut. Hanya kegilaanmu itu masih ada loh. Gila ini, benar-benar. Aku intimidatif, tapi udah berkurang saya lihat. Gila yang dalam positif itu nggak apa-apa, karena Bang Kiko mungkin saya harus kasih masukan ke Bang Kiko. Bang Kiko tahu nggak, orang-orang hebat dan cerdas sepanjang sejarah itu bisa dikatakan orang-orang yang dituduh gila. Nabi Muhammad SAW dituduh gila, Yesus Kristus dituduh gila, Einstein dituduh gila, Hawking dituduh gila. Mereka dituduh gila karena mereka itu melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh orang lain. Mereka berani, mereka mampu. Itu Bang, kalau definisi gila adalah itu, saya terima. Ya, saya terima kegilaan itu. Saya bangga dengan kegilaan itu. Gitu. Yang jelas saya mengakui saya nggak sanggup kalau sama Unirifa. Terlalu Ya. pintar bagi saya. Iya, itu pengakuan.